Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agung J. Pratama. Jadi di video kali ini saya mau mereview kolam sendiri ya teman-teman. Ini kolam saya, dimana saya ya sini usaha ya kecil, cuman ya menghasilkan cukup lah ya, nggak banyak juga. Dan ya ini kolam sebenarnya apa ya, dulunya itu nggak terawat, sempat longsor di bagian sini, itu bagian sini longsor. Cuman akhirnya saya menjadikan ini tempat penghasil uang. Dan inilah ya sekarang. Dulu awalnya itu saya budidaya lele nggak banyak, cuman berapa ya, 2.500 ekor kalau nggak salah, sekitar 2.500 ekor. Yang ada itu kolam jaring yang itu doang teman-teman, yang itu doang. Kolam jaring yang itu isinya 2.500, ukuran 46, enggak, ukuran 68 kalau nggak salah, atau 57 sekitar itu, agak besar ya, ukuran 57. Dan kemudian saya nyoba juga, nggak ada modal sama sekali. Jaringnya itu hasil pay letter Jawa Shop itu kan. Untuk modalnya juga pas-pasan, cuman punya sekitar 450 sampai 500 ribu. Dan untuk pinjaman online limitnya juga enggak besar, cuman cukup buat jaring ya kan. Terus gimana kelanjutannya? Itu dulu itu saya maksain benar-benar minim, dan pinjaman online itu 500 ribu cukup untuk nambah 2 jaring lagi untuk untuk sortiran, karena bingung waktu itu kan mau sortir gimana, kolamnya cuma satu, mau dikemanain ya kan. Akhirnya ya itu, tapi alhamdulillah karena kebetulan di dekat rumah saya yaitu ada pengolahan usus, jadi saya mintalah limbahnya. Dulu itu sehari itu 5 kilo 3 kilo untuk tahapan awal. Akhirnya ternyata dengan pakan itu lebih murah, dan ya akhirnya 2 bulan setelahnya saya panen pertama ya sedikit. Dan untuk modal itu 1 kali panen kita ketutup modal ikan, panenan kedua kita ketutup modal jaring yang dari pinjaman itu ya kan. Dan sampai akhirnya dapat sekitar 3 kintalan. Per 1 kintal itu kalau di sini 1,8 per 1 kintalnya, itu dapat 3 kintalan. Ada sedikit uang sisa-sisa, akhirnya saya perbanyak lagi. Nah, hadirlah kolam yang panjang ini.
dan maksain juga. Ternyata tebarnya itu sekitar 16.000 ekor jumlahnya. Dan yang 2 kolam ini, yang 2 kolam pertama ini yang kecil saya pindah ke bawah, dan yang besar itu saya pindah ke atas ke sini, pasang di sini, dan semua padat sama bibit. Dulu itu sempat bingung, cuma setelah sortir, setting ini itu, akhirnya cukup. Saya sempat bingung juga sih, karena ya pemula dulu itu, dan ya gini hasilnya teman-teman. Jadi sekarang ini untuk yang kolam besar ini, kolam panjang ini, saya jadikan server apa, server bibit yang paling kecil saya simpan di sini. Kenapa? Untuk pergerakannya lebih leluasa, itu bisa membuat lele kita itu menjadi lebih cepat pertumbuhannya, dan tingkat kanibalnya itu juga kan ibaratnya gampang lari dari yang memangsanya itu kan. Ya mungkin ada beberapa yang memang ibaratnya ya itu hukum alam juga ya teman-teman, sifat aslinya kita nggak pernah tahu ibaratnya susut berapa. Cuman alhamdulillah sekarang itu dalam beberapa bulan udah panen 3 kali ini dari panenan kedua. Alhamdulillah ya teman-teman, ya lumayan cepet lah. Kita itu pakai pakan full alternatif. Nah ini contoh pakan alternatifnya. Ini usus ayam yang masih fresh ya teman-teman, bukan yang udah busuk tapi masih fresh dari pengolahan, karena emang diolahnya itu di samping rumah saya. Kalau untuk pakan alternatif sendiri, harganya kalau di daerah saya itu pakan usus itu kalau langsung ngambil ke tempat sekitar 1.000 sampai 1.500. Kalau diantar 2.000 sampai 2.500 itu kalau diantar. Kalau di sini per kilonya ya teman-teman, per kilonya. Dan ya untuk khusus pakan limbah usus buntu itu bukan yang bagus yang buat ke pasar, bukan, tapi limbahnya itu yang gimana, misalkan yang usus tuanya, atau misalkan yang di pabriknya delay nih, otomatis kelamaan dijalankan misalkan udah tidak memungkinkan untuk diolah lagi. Kalau misalkan ibaratnya diolah buat sendiri atau dimakan emang masih layak, cuman kan setelah diolah kita kan harus perjalanan ke pasar lagi kan jauh, itu kan nanti keburu busuk atau gimana. Nah itu kan reject atau tidak memungkinkan untuk bisa diolah, cuman tidak memungkinkan dikirim ke pasar gitu. Nah itu bisa sama harganya 1.000 atau 1.500 kalau di sini khusus fresh kayak gitu, khusus limbahan dan lain sebagainya. Itu proteinnya kan lumayan, bisa nyampe 40% ya teman-teman proteinnya. Makanya untuk pengolahan itu kita bisa direbus. Kalau skalanya besar itu nggak memungkinkan direbus kalau kolam tanah itu,
langsung lempar-lempar bisa untuk konsumsi ya. Kalau untuk bibit atau yang masih kecil di bawah ukuran 10-12 atau sangkal ke bawah, mungkin lebih baik digunting. Kenapa digunting? Biar merata teman-teman. Jadi ibaratnya yang bisa makan itu nggak dominan. Nanti kan pertumbuhannya itu jadi rata, ibaratnya bisa ditebar kalau digunting itu. Beda kalau misalkan kita langsung tebar aja gitu kan, tanpa digunting dan lain sebagainya. Kemungkinan yang bisa makan usus nih bisa makan, yang enggak kan misalkan ukuran tubuhnya beda-beda di kolam kan. Sedangkan kalau dipotongin kecil-kecil, kita ketebarkan yang ibaratnya takut ukuran gede atau kalah sama yang lain kan bisa ikut ngambil. Itu tipsnya. Nah, makanya ini sebenarnya udah rata dan ya nah itu yang di bawah itu yang ukuran sortiran udah siap panen, itu yang di pojok itu tuh. Kalau yang ini susulannya. Jadi kemarin itu kita panen yang di sini, kemudian masuk panenan sekarang itu yang sini, dan nanti setelah itu panen yang ini panen. Nah, ini sortiran lagi, nanti masuk ke sini karena ini kosong kan, yang di sana, yang kolam sana sama yang paling kecil di sini, yang ini sortir dimasukin ke sini teman-teman. Jadi itu yang pojok itu khusus konsumsi gitu teman-teman. Jadi ikannya dibagi per ukuran ya gitu teman-teman. Nah, itu segitu dulu ya teman-teman ya. Intinya buat teman-teman yang masih mau nyoba dan lain sebagainya ya, semua butuh butuh dicoba, butuh gerak. Kita yang gerak dan kita yang dapat hasilnya ya. Yang namanya gerakan kita melalui jalan, enggak semua yang mulus ya teman-teman, ada lika-likunya. Cuman buruknya kata orang atau baiknya kata orang itu gak akan kena rasanya gitu di kitanya, itu enggak, feelnya itu kurang, feelnya itu bakal kurang. Beda dengan kalau kita terjun langsung itu kan, rasa kejelukan ya kan kita yang rasain walaupun kecil kan. Nah, itu kalau mau ibaratnya ada niatan usaha, terjun aja, gak apa-apa, jangan mikirin rugi untung ruginya dulu, hajar dulu aja. Nanti kalau misalkan gagal, koreksi gagalnya di mana, apa penyebabnya gitu kan, perbaiki, coba lagi, ya apa-apa. 1 kali gagal, 2 kali gagal, yang ketiganya kita udah siap perbaikan kan, udah jalan, udah tinggal jalan. Saya juga diketawain, apa-apa kan, cuman sekian ribu. Kalau dibandingkan senior mungkin ya nggak ada apa-apanya, cuman kan ibaratnya hasilnya itu untuk diri sendiri, bukan untuk mereka yang ngetawain. Ada gak? Berarti kan gitu
ya udah coba aja, kita yang tahu kan. Nah untuk teman-teman ya yang mau coba, selamat mencoba, jangan mudah putus asa. Intinya kalau rezeki itu kita yang nyari, besar banyaknya kita yang ngatur, mau berapa kita yang mentargetkan gitu. Ya, teman-teman, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.